seni SEMA FPIPS 1984. Seorang dagelan yang telah berpisah dengan teman segrupnya berusaha mencari saluran bagi ide-idenya dengan membentuk kelompok kecil yang akan mementaskan kesenian kentrung tradisional. Skenario telah ditulis, latihan juga telah dijalani, dan akhirnya mendapat sambutan yang hangat dari penonton setelah dipentaskan. Dengan bendera FPIPS, kentrung terus eksis pada beberapa pementasan, baik di dalam maupun di luar kampus. Pemain pun mulai tampal sulam. Hanya satu yang terus mengikuti. Dia berperan sebagai dalang. Namanya Gepeng. Kemudian muncullah bintang-bintang baru di tahun selanjutnya. Pada awal tahun 1986, kelompok ini mulai bahu-membahu mengibarkan bendera kentrung secara berganti-ganti dengan pasangan pemain putri. Tentunya dengan derasnya saluran ide dari sang sutradara Mr. Ayong. Di awal tahun 1987, seiring dengan berkurangnya aktivitas sang pabrik skenario, Gepeng yang merasa dituakan mulai memegang kendali dengan membuka pendaftaran anggota baru, serta mulai menemukan anggota-anggota baru yang siap mengabdi. Sebagai suatu sanggar seni, Bleru mengupayakan agar pola pembinaan, pengembangan, pengadministrasian, dan manajemen organisasinya dapat tertata, sehingga dibuatlah program-program kerja sesuai dengan 4 divisi yang ada, yaitu divisi kentrung dan lawak, drama, terasik, tari klasik, tari kreasi, dan dance, serta divisi band sebagai bagian yang saling terkait. Mulai dari pengembangan anggota melalui latihan rutin, pementasan berskala besar maupun kecil, sedangkan pentas-pentas layanan diarahkan sebagai sumber utama keuangan organisasi. Berada di bawah panji bendera FPIPS IKIP Malang, Sanggar Seni Bleru terus melakukan pementasan baik dalam ruang lingkup kampus IKIP Malang maupun kegiatan pentas di luar kampus. Di antaranya terpilih sebagai duta Kodia Malang dalam festival vokal tradisional Sejatim di Ponorogo. Kemudian kita pun juga pernah ikut lomba Jawa Timur ya, atas nama Kota Malang. Kita dengan gayanya dan kepedeannya kita lomba di Ponorogo, di hotel makan enak. Awalnya makan enak. Mulai nih. Ya. Ya, kita optimis saat itu menang karena kita itu sangat variatif dan pernah ditawari oleh TVRI ya. Tapi kita nggak mau, jual mahal kita. Wah, dalam acara adzan maghrib. Ya. Maupun bagi pemenuhan kebutuhan yang bersifat insidental seperti Muhibah Kesenian Darussalam Indonesia, Pekan Seni Budaya Jatim, Pekan Seni Budaya Timur dan Niaga Muhammadiyah, serta tanggapan dari berbagai kota di Jawa Timur di samping program pementasannya dalam kampus. Dasar yang melandasi adalah rasa persaudaraan sebagai suatu niat untuk bersama-sama saling mengisi dalam berkreasi. Kesadaran inilah yang mampu menciptakan suasana harmonis penuh kekeluargaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi suasana kerja yang
dinamis. Yang paling saya sangat betul-betul terkesan dengan jadi anggota Blero, yang pertama, setiap ada Pak Ayo, setiap ada Mas Kepeng, selalu ngajak ke kafe. Saat itu. Yang pada saat itu saya, Umar, Jasimin sebagai tuan rumah sekretariat, karena selalu tidur di sana, pas-pasan. Ya kadang hanya dibelikan telo, dia semangat. Itu satu. Itu yang paling saya terkesan pertama. Kemudian terkesan kedua, setelah saya ditunjuk jadi manajer, memang akhirnya banyak yang bergabung semua komponen. Sampai 600. Ipung bergabung di seksi operet. Itu memang teman saya itu satu kelas itu dulu. Wahyu ahli itu yang jikrak itu. Kerjanya itu di apa itu di Surabaya yang dok itu sampai sekarang. Danci. Iya. Apa namanya? Oh ya seperti itu. Itu teman satu kos-kosan juga dengan saya. Paling hobi Wahyu itu yang paling saya senang. Selalu duduk di depan kalau Bu Endang mengajar. Nama Blero sebagai sanggar seni seringkali rancu dengan nama teater atau sanggar teater. Padahal keduanya amatlah berbeda. Teater lebih mengkhususkan pada pementasan drama atau teater murni yang sifatnya lebih spesifik dan serius. Sedangkan Blero merupakan sanggar seni yang terdiri dari berbagai macam karakter seni, mulai dari yang tradisional, kontemporer, sampai modern yang dipadu dan dikreasikan, sehingga dapat disajikan dengan empuk dalam sebuah pementasan. Sebagai organisasi yang beranggotakan orang-orang yang interest pada seni-seni yang berbau dagelan, mulai mengalami metamorfosa dengan berkembang diri ke arah bentuk-bentuk kesenian lain yang semakin kreatif. Berbagai potensi dalam bidang seni mulai dari yang tradisional, kontemporer, dan modern dipadu dan dikreasi hingga lebih berkembang ke arah bentuk kesenian yang mampu menjawab tantangan sesuai pergeseran kebutuhan kesenian yang bersifat kekinian tanpa mengabaikan tuntutan nilai seni dan kelestarian serta pengembangan bentuk kesenian tradisional di kalangan mahasiswa. Sehingga muncullah moto pada waktu itu, yaitu seni untuk hiburan. Oke, berikutnya saya salut kalau dulu penampilan Blero tidak seperti ini, tidak seprontal seperti ini. Kita ada istilahnya ada pakemnya. Blero dulu ada pakemnya. Kalau sekarang enggak, keluar dari. Kalau sekarang sudah ada pakem, sudah bebas. Kameranya sini. Kamu juga sini. Sama lihat lo ke acara. Tolong sini. Dia tuh pengawas. Orangnya panggil orangnya. Kamu di sini. Yang betul. Waktu terus berjalan, tahun terus berganti, hingga di akhir tahun 1999, Blero tidak dapat menyelenggarakan diklat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kesiapan pengurus, serta buyarnya semangat sebagian anggota karena menyongsong akan segera terpecahnya fakultas yang menaungi Bleru. Untuk diketahui, awal tahun 2000 IKIP Malang akan berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Akibatnya, FPIPS dipecah dan jurusannya akan dilebur ke dalam fakultas-fakultas yang ada. Sekarang, tinggal Bleru akan dikemenakan keberadaannya. Akan dibawa sejarah ke Fakultas Sastra, ataukah PPKN ke Fakultas Ilmu Pendidikannya? Jelas anggota yang lain iri. Padahal simpatisan Bleru angkatan 2000 sudah banyak yang menantikan lagi aksi-aksi Bleru. Terbentuklah sebuah rapat yang sangat penting untuk menentukan keberadaan Bleru yang sudah menunggu hari-hari terakhir. Ketika ada kebutuhan jalan pikiran terbesit untuk menenggelamkan nama Bleru dari IKIP atau UM, karena semuanya menyadari ada awal pasti ada akhir. Namun dalam forum rapat menyayangkan kenyataan ini. Memang semuanya harus ada akhir. Tapi haruskah secepat ini? Akhirnya Bleru mengadakan musyawarah anggota dengan tema memanggil anak yang hilang, yang intinya membahas hanya ada dua pilihan bagi Bleru: dimatikan atau dinaikkan statusnya menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Dengan sangat terpaksa, rapat menghendaki Bleru menjadi UKM dengan konsekuensi menghapus beberapa divisi seperti band, tari, dan puisi, sehingga hanya tersisa dua divisi, yaitu operet dan kentrung. Sudah jelas di depan mata Bleru akan diusahakan naik statusnya menjadi UKM. Namun, bagaimana caranya? Kurang lebih 3 kali Bleru menjadi UKM melalui negosiasi dengan aparat rektorat, bagian kemahasiswaan, rumah tangga, segala masa tak henti-hentinya menghiasi hari-hari tim khusus yang bertugas menggolkan UKM Bleru menjadi UKM, seperti Sugeng, Malik, dan Budi yang bertugas mengatur birokrasi dan strategi, sedangkan Hadi Ipung Purnomo bertugas sebagai pelaksana yang kadang-kadang dibantu langsung oleh bagian birokrasi dan strategi. Akhirnya, perjuangan keras yang disertai dengan tetesan keringat, air mata, bahkan darah berhasil mengekurkan Bleru menjadi UKM. Terwujudlah harapan dari anggota Bleru yang ada untuk tetap menghidupkan Bleru dan tetap berkreasi tanpa ada hambatan. Kemudian Bleru mendapat sekretariat sendiri di tengah-tengah komunitas UKM yang terletak di Kampung Artis dengan ukuran 2,5 kali 4 meter. Serta Bleru mendapatkan sebuah tape recorder dari Hotma
dengan perjuangan selama 2,5 bulan dan sebuah saron dari MPI. Tapi sampai di sanakah perjuangan mereka? Belum, karena di depan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tahun 2003 merupakan salah satu tahun yang penting bagi UKM Bleru, karena di tahun ini Bleru berhasil menyelenggarakan pentas mandiri Bleru setelah beberapa tahun absen. Di tahun-tahun berikutnya, Bleru makin sering mengadakan pementasan, baik yang skalanya besar ataupun kecil. Salah satu pementasan besar yang dilakukan adalah pentas kentrung Semalam Suntuk dengan bintang tamu Pak Sumeh, kelompok kentrung tradisional asal Blitar pada tahun 2004. Bahkan Bleru sudah memiliki pentas yang rutin dilakukan setiap tahunnya, seperti pentas mandiri, pentas kentrung operet, pekan seni Bleru, dan pentas-pentas lain yang sifatnya insidental. Kini Bleru telah berjalan. Elang kecil kini telah tumbuh menjadi dewasa. Rintangan dan halangan terhampar di depan mata. Kenangan pahit dan manis Bleru di masa lalu semoga bisa memacu gerak langkahnya untuk melewati tantangan di masa depan. Oleh karena itu, pembenahan yang konstruktif tetap harus dilakukan untuk menjadikan Bleru lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis antara anggota dan alumni Bleru harus tetap dijaga. Selain itu, dukungan dan bimbingan dari para alumni Bleru sangat dibutuhkan oleh anggota Bleru saat ini untuk membawa Bleru ke masa kejayaan di masa yang akan datang. Akhir kata, selamat berkarya seni dalam rasa kekeluargaan dan persahabatan. Semoga berhasil akan selalu mengiringi langkah kita semua. Bleru akan tetap hidup sampai 100 tahun lagi. Yo ayo manunggaling cipta haguyub ing makarya.